Sekarang Pak Yasona, bisakah secara hukum apabila nanti sudah diputuskan oleh hakim, seorang dokter menolak pelaksanaan atau eksekusi hukuman kebiri, Pak Menteri? Jadi begini, kan semua kita harus taat hukum. Halo? Ya, silakan Pak Menteri. Jadi Semua harus kita taat kan hukum. Semua harus taat hukum. Dan itu pun hukuman yang dikatakan hukuman kebiri adalah hukuman tambahan. Ya, jadi tidak semua pemerkosa, tidak semua pelanggar kekerasan seksual itu dikebiri. Tentu hakim pastilah menilai dan mendengar para ahli terlebih dahulu tentang bagaimana parahnya pelaku ini. Sehingga hukuman tambahan berupa kebiri kimia itu dilakukan. Tapi toh Pastilah nantinya, dipanggil. Pak Ya, Menteri, tapi toh pastilah. nantinya pasti ada hakim yang kemudian memutuskan bagi kejahatan atau bagi pelaku kejahatan yang berulang atau yang menyebabkan kematian, begitu kan? Toh akhirnya nanti kebiri juga diberlakukan, begitu loh. Ya, akhirnya kalau ada yang memang harus dieksekusi, itu hukum. Nah, siapa yang melakukan nanti jaksa sebagai eksekutor akan meminta secara hukum dokter, bisa saja barangkali dokter Polri yang dia sebagai penegak hukum. Ya, etika kedokterannya tentu menjadi pertimbangan mereka, tapi kalau sudah perintah hukum, ini kan perintah hukum, bukan perintah pribadi. Hukum Bagaimana yang, pandangan dengan bahwa kebiri ini melanggar kode etik kedokteran? Padahal dokter di Polri juga adalah dokter yang memiliki kode etik kedokteran, Pak. Hukum itu kan lebih tinggi dari kode etik, iya kan? Hukum itu kan lebih tinggi dari kode etik. Nah, menjadi persoalan memang kalau beliau boleh membela diri, ya. Beliau boleh membela diri bahwa memang ini perintah hukum. Hanya memang persoalannya kalau mereka tidak mau. Tetapi kalau orangnya tidak mau, ya itu jadi persoalan. Tapi kalau jaksa memerintahkan untuk melakukannya, seorang warga negara yang harus mematuhi hukumnya. Baik. Pak Nazar, ini toh sudah ditandatangani oleh Presiden, sudah menjadi Perpu dan DPR kemungkinan besar dari sebagian besar fraksi sudah setuju. Ketua Komisi 8 juga sudah setuju begitu. Kalau misalnya bukan dokter dari ID, alternatifnya siapa nanti eksekutornya? Nah, mari kita berandai-andai. Kenapa sampai kalau dihargai etika kedokteran, profesi luhur kami, kenapa mesti dokter eksekutornya? Kalau untuk kan terpidana ini kan juga ada punya hak rehabilitasi, misalnya. Saya bukan pro kepada perpidana ya, tapi giliran mengurus rehabilitasinya memang harus ada dokter. Nggak bisa dokternya menolak untuk melakukan rehabilitasi. Memang dia itu tugasnya. Tapi kenapa mesti dokter? Baik, kita tanyakan ke Pak Menteri, Pak Nazar. Dokter sebagai eksekutor. Kita tanyakan ke Pak Menteri. Pak Menteri, kenapa harus dokter begitu when it comes to eksekusi, kenapa kemudian dokter yang mendapatkan ibaratnya seperti sampahnya dalam tanda kutip begitu? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh ID. Ya. Nanti aturan dan ini kan bunyinya kebiri. Siapa yang melaksanakan kan belum. Nanti aturan pemerintah, kan ada peraturan pemerintah. Atau perpu nanti atau peraturan menteri yang membuat, mungkin peraturan presiden untuk membuat teknis pelaksanaannya seperti apa. Kalau misalnya mengenai hukuman tambahan itu pengumuman di media sosial. Kemudian kebiri. Kemudian penggunaan alat pendeteksi elektronik, bagaimana itu dilakukan? Itu kan harus dibuat lagi aturan teknisnya. Aturan organiknya di bawah undang-undang, misalnya apakah peraturan pemerintah, apakah peraturan presiden. Nanti itu akan kita buat, teknisnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, gitu. Baik, tapi kalau misalnya, Pak Menteri, kalau misalnya ID tetap bersikuku untuk menolak, ada alternatif lain tidak? Ya mungkin saja perawat, tapi rumus apanya kan harus di resepnya itu harus benar. Ya pastilah ada alternatif lain, itu pasti hukum, pasti kita cari alternatif lain untuk bagaimana melaksanakan itu. Gitu. Siapa Pak? Alternatifnya apa atau siapa?
Wah, itu nanti kita bicarakan bersama. Oke. Kan belum, kita tidak mau berandai-andai. Nanti kan peraturan pemerintahnya atau peraturan presidennya, teknisnya nanti kita pikirkan. Baik, Ibu Marlinawati, bagaimana melihat penolakan dari ide Ibu untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri ini? Yang pertama, kalau kemudian kesepakatan itu keluar dari IDI, tentu ada aturan yang di atas ketentuan yang disepakati oleh IDI, yaitu Perpu. Perpu itu adalah acuan hukum, dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, saya kira sampai sekarang setelah Perpu keluar itu kan harus diikuti oleh penjelasan lebih lanjut, baik berupa peraturan pemerintah atau mungkin nanti peraturan menteri gitu. Tapi menurut saya begini, saya tidak terlalu tidak terlalu penting untuk diributkan siapa yang melakukan eksekusi. Yang lebih penting bapak-bapak yang harus tahu bagaimana dampak psikologis yang diterima oleh korban itu tidak ternilai oleh apapun, tidak bisa dinilai oleh uang atau hukuman apapun. Itu saya kira yang paling penting. Tapi kemudian hal yang kedua yang paling penting adalah sampai sekarang ratifikasi terhadap konvensi PBB terkait hukuman mati kan kita belum cabut gitu. Jadi kalau ini saja kita tidak cabut, lalu kenapa persoalan kebiri ini menjadi dipermasalahkan begitu kan? Saya kira demikian. Kemudian Pak Nazar, saya akan tanyakan dari apa pendapat Ibu Reni, kenapa dipermasalahkan kalau misalnya ini pun nanti akan diatur turunannya begitu dari Perpu ini? Ya, buat kami organisasi profesi itu menjadi penting. Sekali lagi, kami tidak mau vis-a-vis dihadapkan kepada stakeholder lain atau legislator yang harus ditaati. Jangan itu yang menjadi konteks. Saya setuju dengan Pak Menteri tadi bahwa masih ada ruang, masih ada waktu untuk membicarakan teknis pelaksanaan sekurang-kurangnya bagian lain dari masalah hukuman tambahan kebiri ini, yaitu mengenai eksekutornya. Kita fokus di situ. Baik, mengenai eksekutornya itu kan masih ada ruang dan waktu. Itu penting. Jadi kami minta diajak benar-benar secara intensif itu diajak berbicara mengenai itu. Sekiranya jelas hitam putihnya nanti di mana keberatan IDI. Wah, apakah itu dia namanya IDI? Dia kan mau swasta, mau pegawai negeri, mau militer, itu tetap dokter yang mempunyai kode etik yang sama. Itu juga perlu. Saya tidak mau melakukan dikotomi yang itu menimbulkan polemik baru, persoalan baru dalam hal ini. Tapi intinya secara etik IDI tetap menolak saya untuk melihat melakukan eksekusi ya. Sementara ini saya melihat ada pemahaman dari Pak Menteri bahwa ada ruang untuk membicarakan siapa eksekutor. Sekurang-kurangnya itu ada suatu kemajuan. Baik. Tapi jangan dibawa ke arah vis-a-vis kita berhadapan dengan pembuat undang-undang. Tidak begitu sesungguhnya. Kembali lagi bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, di tengah tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah Lumajang, Jawa Timur, penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan disambut positif oleh masyarakat. Ya, namun hingga kini ini hukuman kebiri ternyata masih menuai polemik. Kasus kejahatan seksual di Lumajang, Jawa Timur berdasarkan data Polres Lumajang dalam rentang tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 mencapai 16 kasus. Pelaku kejahatan seksual sebagian besar justru merupakan orang-orang terdekat korban. 10 kasus kekerasan seksual anak terjadi di tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 ada 6 kasus dengan korban rata-rata berusia 10 hingga 15 tahun. Dari keterangan tersangka, perilaku mesum yang mereka lakukan dikarenakan pengaruh minuman keras dan sering menonton video porno. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kenapa terjadi hal seperti itu. Mungkin ya ada memang salah satu modus memang diberikan ditontonkan video porno terlebih dahulu. Kemudian ada juga ya memang sengaja ada bujuk rayunya dari pihak pelaku untuk bisa memperdaya korban. Warga pun menyambut positif hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Penerapan hukuman kebiri, terlebih hukuman mati yang sudah ditetapkan pemerintah, disambut baik masyarakat Lumajang. Menurut saya ini sudah bagus, Mas. Nanti kan dampaknya untuk remaja-remaja, banyak kan waktu yang sekarang kan banyak yang remaja. Biar ada efek jerahnya nanti, Mas.
kalau perlu juga dihukum mati juga bisa. Ya, saya setuju sekali. Bahkan kalau bisa itu diberi hukuman mati. Karena anak-anak muda itu adalah generasi penerus bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang anak muda sekarang itu miris sekali. Karena pendidikan agama juga sekarang sekolah-sekolah itu lebih banyak dikurangi. Lebih banyak sekarang pendidikannya itu masalah akademis saja. Namun hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual masih menjadi polemik. Anggota Komisi 3 DPR Junimart Girsang menilai hukuman kebiri dianggap belum tepat dan tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau disebut ultimum remedium itu adalah kebiri, saya pesimis dengan itu. Sudahlah, bikin saja hukum maksimal. Ya, tidak punya kompromi dengan para pelaku pelecehan seksual. Meski Presiden Joko Widodo telah menandatangani hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, namun DPR belum membahas kebijakan pemerintah ini. Tim Liputan Metro TV.